Jauh dikisahkan pada awal proses penciptaan manusia dahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menawarkan hal tersebut kepada langit, gunung, dan bumi. Lantas dikisahkan dalam Al-Quran, langit, gunung, dan bumi menolak hal tersebut, dan dipikulah amanah tersebut oleh manusia. Dikisahkan amat bodohlah manusia karena mau memikul amanah tersebut. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Dimensi Sejarah. Halo sahabat, terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok. Halo sahabat, kali ini kita akan membahas tentang sebuah kisah yang sangat menarik. Tahukah sahabat, gelar yang disematkan kepada manusia saat ini, yakni adalah makhluk yang paling sempurna yang telah diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan hakikatnya manusia adalah sebagai pemimpin di muka bumi ini. Jauh dikisahkan pada awal proses penciptaan manusia dahulu, Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah menawarkan hal tersebut kepada langit, gunung, dan bumi. Lantas dikisahkan dalam Al-Quran, langit, gunung, dan bumi menolak hal tersebut, dan dipikulah amanah tersebut oleh manusia. Dikisahkan amat bodohlah manusia karena mau memikul amanah tersebut. Sahabat, kisah di atas bukanlah sebuah dongeng atau fiksi belaka. Hal tersebut telah termaktub dalam firman Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 72. Sesungguhnya kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu, dan mereka khawatir akan mengkhianatinya. Dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh. Nah sahabat, ayat di atas dimaknai berbeda oleh beberapa mufassirin. Sahabat, mufassirin adalah seorang yang berhak menafsirkan ayat Al-Quran sesuai tuntunan sunnah. Di antaranya ditafsirkan oleh Imam Al-Aufi dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, yang dimaksud dengan al-amanah adalah ketaatan yang ditawarkan kepada mereka sebelum ditawarkan kepada Adam alaihi salam. Akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Lalu Allah berfirman kepada Adam, sesungguhnya aku memberikan amanah kepada langit dan bumi serta gunung-gunung. Akan tetapi mereka tidak menyanggupinya. Apakah engkau sanggup untuk menerimanya? Adam menjawab, ya Robku, apa isinya? Jika engkau berbuat baik, maka engkau akan diberi balasan. Dan jika engkau berbuat buruk, maka engkau akan diberi siksa. Lalu Adam menerimanya dan menanggungnya. Itulah maksud firman Allah, sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh. Ali bin Abi Thalhah dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, amanah adalah kewajiban-kewajiban yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada langit, bumi, dan gunung-gunung. Jika mereka menunaikannya, Allah akan membalas mereka, dan jika mereka menyia-nyiakannya, maka Allah akan menyiksa mereka. Mereka enggan menerimanya dan menolaknya, bukan karena maksiat, tetapi karena ta'zim atau menghormati agama Allah. Kalau mereka tidak mampu menunaikannya. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyerahkannya kepada Adam, maka Adam menerimanya dengan segala konsekuensinya. Itulah maksud dari firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dipikulah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zolim dan amat bodoh, yaitu pelanggar perintah Allah.
Nah sahabat, hakikatnya manusia hidup di dunia ini adalah tiada lain dan tiada bukan hanyalah sebagai wujud ujian saja. Lulus atau tidaknya manusia melewati ujian ini kelak akan Allah jawab di akhirat. Sejatinya manusia akan diperlihatkan bahwasanya sebelum ia lahir ke muka bumi ini, setiap manusia yang bernyawa pernah melaksanakan perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam rangka mengakui keesaan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan siap serta sanggup memikul amanah yang telah ditetapkan. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-A'raf ayat 172. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka, dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami menjadi saksi." Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, "Sesungguhnya kami dalam kurung Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini dalam kurung keesaan Tuhan." Namun pada hakikat dan fitrahnya ketika manusia terlahir di muka bumi, mereka akan lupa dengan perjanjian tersebut. Meski demikian, hakikatnya akan datang seorang pemberi peringatan tentang hal ini kepada setiap manusia yang hidup di muka bumi ini, sehingga kelak manusia tidak akan dapat mengelak tentang amanah yang seharusnya mereka emban dan jalankan. Kelak di akhirat Allah Subhanahu wa Ta'ala akan kembali mengingatkan tentang adanya perjanjian tersebut. Sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam Al-Quran Surat Al-Hadid ayat 8, "Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyeru kamu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu, dan sesungguhnya Dia, Allah, telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang-orang yang beriman." Nah sahabat, semoga sepercik sejarah ini dapat menjadi pengingat kita di kehidupan yang sedang kita jalani saat ini. Terima kasih telah menonton. Jika konten kami bermanfaat, jangan lupa subscribe, like, and share. Dan jangan lupa tekan tombol lonceng. Mari sama-sama kita perhatikan sejarah untuk hari esok.